Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami di sini ingin melakukan pengerjaan yaitu presentasi tugas satu mata kuliah kriptografi dan steganografi. Di sini nanti akan dipresentasikan, lalu akan didemonstrasikan oleh nama beberapa kelompok 9. Yang pertama itu adalah Mas Rifki Galuh Yuliawan selaku ketua, lalu selanjutnya adalah Mas Rilo Febrian Erawan Putra, lalu ada saya sendiri, Rizky Mulya Maulidan, lalu ada Mas Reza Aliani Putra, lalu ada Mas Ringgit Bayu Saputra, lalu ada juga Mas Sopiansa, dan selanjutnya ada Mas Steven. Lalu yang terakhir adalah ada Mas Syahrul Ramadan Nasution dengan dosen pengajar yaitu Bapak Abdul Azam Ajahari, Eskom Memkom. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya ingin memberitahukan bahwa atas nama Mas Ringgit Bayu Saputra dan Mas Sopiansa di sini pada kelompok kami tidak berkontribusi dengan alasan yang kami tidak ketahui seperti apa dan bagaimana. Jadi dari kelompok 9 ada 2 orang yaitu Mas Ringgit Bayu Saputra dan Mas Sopiansa yang tidak berkontribusi dalam kelompok tugas 1 mata kuliah kriptografi dan steganografi. Baik, di sini untuk yang pertama itu adalah hashing. Dari fungsi hash, di sini fungsi hash adalah algoritma yang mengambil input berupa string dengan panjang berapapun dan mengubahnya menjadi output berupa string dengan panjang tetap. Ukuran output ini biasanya lebih kecil daripada input aslinya. Fungsi hash bersifat satu arah, irreversible, artinya hasil hash tidak dapat dikembalikan ke bentuk asli. Fungsi ini berbeda dengan enkripsi karena satu, nilai tidak menggunakan kunci untuk prosesnya, yang kedua adalah nilai hash yang dihasilkan tidak memiliki makna atau informasi yang bisa dibaca. Karena sifatnya tersebut, fungsi hash digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan, seperti verifikasi data dan penyimpanan kata sandi, lalu pembuatan tanda tangan digital. Untuk persamaan fungsi yang pertama di sini adalah fungsi hash menerima input berupa pesan M dengan panjang sembarang, lalu hasilnya adalah nilai hash atau pesan ringkas yang memiliki panjang tetap disebut sebagai message digest. Lalu panjang H jauh lebih kecil dibandingkan M. Lalu untuk proses fungsinya yaitu pada hashing bertahap setiap blok pesan dan nilai hash sebelumnya diproses untuk menghasilkan nilai hash baru. Fungsi ini bersifat satu arah, artinya hasil hash tidak dapat dikembalikan ke pesan aslinya. Skema menunjukkan bagaimana fungsi hash mengubah input menjadi output dengan panjang tetap menggunakan operasi satu arah. Di sini ada contoh gambarnya. Gambar seperti ini menjelaskan proses fungsi hash, di mana setiap masukan berupa teks, baik pendek seperti halo maupun panjang seperti tsunami, menjadi kata yang sangat populer di Indonesia saat ini, diubah menjadi nilai hash dengan panjang tetap. Nilai hash yang dihasilkan bersifat unik untuk setiap masukan. Artinya, teks yang berbeda akan menghasilkan hash yang berbeda. Selain itu, fungsi hash bersifat satu arah irreversible, sehingga hasil hash tidak dapat digunakan untuk mengembalikan teks asli. Fungsi ini biasanya digunakan untuk keperluan keamanan, seperti memvalidasi integritas pesan atau menyimpan kata sandi dengan aman. Lalu selanjutnya adalah sifat fungsi hash. Fungsi hash memiliki beberapa sifat penting, dapat menerima input dengan ukuran berapapun, menghasilkan output dengan panjang tetap, dan mudah dihitung untuk setiap input. Fungsi ini bersifat satu arah, artinya tidak mungkin mengembalikan input asli dari nilai hash yang dihasilkan. Selain itu, fungsi hash juga tahan terhadap tabrakan, yaitu tidak mungkin menemukan dua input yang berbeda, X dan Y, yang menghasilkan nilai hash yang sama. Nah, fungsi hash dari segi kegunaan untuk berbagai keperluan, seperti menjaga integritas data dengan mendeteksi perubahan sekecil apapun pada pesan, di mana perubahan satu bit saja akan mengubah nilai hash secara signifikan. Selain itu, fungsi hash juga memudahkan verifikasi file atau salin arsip dengan membandingkan nilai hash, yang mempercepat proses pengiriman dan pengecekan. Fungsi hash juga digunakan untuk menstandarisasi panjang data yang berbeda, seperti password, sehingga saat disimpan di server atau database, data tersebut memiliki panjang yang sama, menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan efisiensi. Nah, pada gambar yang seperti ini, kami mengambil untuk SH2
Untuk SH2 yang 256/224, ukuran outputnya 256 atau 224 bit, ukuran state internalnya 256 bit, untuk ukuran bloknya 512 bit, ukuran pesan maksimalnya 2/64 dikurang 1 bit, lalu untuk ukuran katanya 32 bit, lalu untuk jumlah rondenya 64, dan untuk operasinya AND, OR, SOR, shift, dan rotasi, lalu tidak ada collision. Secara keseluruhan, SH2 menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SH0 dan SH1, terutama karena tidak ada collision pada SH2. Nah, untuk prinsip SH256 bekerja dengan menghasilkan message digest sepanjang 256 bit dari pesan yang memiliki panjang maksimum 2/64 bit. Proses ini dimulai dengan membagi pesan menjadi blok-blok data dan kemudian membuat message schedule yang terdiri dari 64 elemen, masing-masing 32 bit. Selain itu, terdapat 8 buah variabel 32 bit yang digunakan dalam proses penghitungan, serta 8 variabel penyimpan nilai hash yang juga berupa 32 bit word. Selama proses hashing, dilakukan serangkaian operasi matematis, termasuk perputaran dan penggabungan data untuk menghasilkan nilai hash yang tetap sepanjang 256 bit yang disebut message digest. Untuk cara kerjanya, yaitu SH256 mengubah pesan masukan menjadi message digest 256 bit melalui serangkaian langkah proses hashing. Jika panjang pesan lebih pendek dari 2/64 bit, pesan tersebut dibagi menjadi blok-blok data berukuran 512 bit. Setiap blok ini kemudian diproses untuk menghasilkan nilai hash. Proses hashing ini dilakukan dengan menggunakan algoritma yang melibatkan operasi matematis dan logika seperti pemutaran bit dan penggabungan data. Hasil akhirnya adalah sebuah message digest yang memiliki panjang tetap 256 bit yang mewakili ringkasan unik dari pesan masukan tersebut. Proses ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dari Secure Hash Signature Standard atau SHS. Lalu pada tahapan proses SH256, di sini ada tahapan pre-processing. Pre-processing merupakan tahap persiapan data sebelum melakukan proses hashing. Tahapannya meliputi ada pesan, message dengan panjang sembarang. Data atau pesan awal yang akan diproses oleh SH256 memiliki panjang yang tidak tetap atau sembarang. Lalu selanjutnya ada convert to binary. Pesan diubah ke dalam bentuk representasi biner agar dapat diolah oleh algoritma. Selanjutnya adalah padding pesan. Pesan yang sudah dalam bentuk biner akan di-padding untuk memastikan panjang totalnya menjadi kelipatan 512. Padding ini mencakup tambahan bit 1 diikuti sejumlah bit 0 sesuai kebutuhan. Lalu ada ditambahkan panjang pesan asli dalam format biner di akhir. Selanjutnya adalah parsing pesan. Pesan yang sudah diproses akan dipecah menjadi blok-blok berukuran 512 bit. Blok-blok ini akan digunakan dalam tahap hash computation. Lalu selanjutnya adalah set initial hash value. Nilai awal atau initial hash value disiapkan terdiri dari 8 konstanta awal, H0, H7 dan seterusnya sampai dots H_7. Konstanta-konstanta ini telah ditentukan sebelumnya berdasarkan nilai pecahan akar kuadrat dari bilang prima. Selanjutnya adalah tahapan hash computation. Pada tahap ini, proses utama algoritma hashing dilakukan untuk setiap blok pesan yang telah diparsing. Yang pertama, persiapkan message schedule. Setiap blok pesan digunakan untuk membentuk 64 elemen hingga dalam message schedule menggunakan transformasi tertentu. Selanjutnya adalah initialize variable. 8 variabel A, B, C, D, E, F, dan sampai H diinisialisasi menggunakan nilai hash awal. Lalu untuk T sama dengan 0 hingga 63 dilakukan 64 iterasi proses hashing dengan operasi bitwise dan fungsi logika sesuai spesifikasi SH256. Seperti fungsi sigma ini, dan operasi rotasi serta penambahan modular 32 bit. Lalu selanjutnya adalah jumlah variabel A, B, sampai H setelah 64 iterasi selesai. Nilai variabel A, B, HA, B, H yang telah diperbarui ditambahkan ke nilai hash awal. Selanjutnya adalah penggabungan output. Gabungkan H0H_0 hingga H7H_7. Nilai akhir dari ke-8 variabel masih H0H_whole. Hingga H7H_7 digabungkan menjadi hash output akhir. Nilai hash message digest hasil akhirnya adalah nilai hash atau message digest sepanjang 256 bit yang merepresentasikan pesan asli dengan ukuran tetap.
Proses ini menjamin bahwa hash yang dihasilkan bersifat unik untuk setiap input dengan probabilitas tabrakan yang sangat kecil dan tidak dapat dibalik untuk menemukan pesan asli. Tahapan proses SH 256, konversi pesan ke format biner. Pesan dengan panjang sembarang pertama-tama diubah menjadi bentuk representasi biner agar dapat diproses lebih lanjut oleh algoritma SH 256. Selanjutnya adalah padding pesan. Proses padding dilakukan agar panjang pesan menjadi kelipatan 512 bit. Tahapan padding ini mencakupi tambahkan bit 1 pada akhir pesan biner, tambahkan bit 1 untuk menandai akhir pesan. Lalu selanjutnya tambahkan sejumlah bit 0, tambahkan bit 0 sampai panjang total pesan memenuhi rumus berikut. Jumlah bit sama dengan n kali 512 dikurang 64 dibagi teks. Jumlah bit sama dengan n per times 512 dikurang 64, di mana n adalah bilangan bulat positif yang menunjukkan jumlah blok 512. Tambahkan panjang asli pesan pada akhir pesan yang telah di-padding. Tambahkan representasi biner 64 bit dari panjang asli pesan sebelum padding. Yang ketiga adalah pengaturan blok. Setelah proses padding selesai, pesan yang sudah diproses dibagi menjadi blok-blok berukuran 512 bit. Setiap blok ini akan diproses secara independen dan pada tahap berikutnya yaitu tahap hash computation. Proses ini memastikan bahwa semua input terlepas dari panjang aslinya memiliki format yang sesuai untuk diproses menggunakan algoritma hashing SH 256. Lalu untuk proses berikutnya, inisialisasi buffer hash. Pada langkah awal proses hashing, sebuah buffer hash yang terdiri dari 8 variabel 32 bit disiapkan. Variabel ini diberi label H0 sampai H7, H_7. Nilai awal buffer hash. Setiap variabel buffer hash diinisialisasi menggunakan nilai-nilai awal khusus yang telah ditentukan dalam algoritma SH 256. Nilai-nilai ini berasal dari pecahan akar kuadrat dari bilangan prima pertama, 2 sampai 17. Dan seterusnya. Pecahan ini dikonversi ke dalam format biner hingga menghasilkan bilangan 32 bit. Lalu selanjutnya adalah konversi ke format heksadesimal. Setelah didapatkan representasi 32 bit dalam biner, nilai-nilai ini diubah ke format heksadesimal. Format heksadesimal mempermudah pengolahan data dalam proses hashing berikutnya. Selanjutnya adalah fungsi buffer hashing. Buffer hash ini akan digunakan sebagai nilai awal untuk menyimpan hasil sementara dari proses komputasi SH 256 dan terus diperbarui di setiap iterasi. Langkah inisialisasi buffer hash ini memastikan bahwa proses hashing dimulai dengan nilai yang unik dan konsisten sesuai dengan standar SH 256. Nah, ini adalah tahapan proses SH 256 dari menghitung sampai ubah nilai biner. Lalu tahapan proses SH 256, inisialisasi round constant. Nilai ini dapat mengambil nilai pecahan dari akar pangkat 3, 64, bilangan prima pertama. Lalu selanjutnya adalah tahapan proses SH 256, pemrosesan blok. Pesan yang telah melalui tahap padding dibagi menjadi blok-blok berukuran 512 bit, disebut chunk. Setiap blok ini akan diproses secara terpisah melalui 64 putaran, 64 round hashing. Lalu selanjutnya adalah pecah blok menjadi kata-kata word. Setiap blok 512 bit dipecah menjadi 64 kata berukuran 32 bit. Kata-kata ini diberi label W0, W1, dan seterusnya sampai W_63 yang dihasilkan melalui transformasi tertentu. Kata-kata pertama W0, W_0 hingga W15, W_15 adalah representasi langsung dari blok, sementara sisanya dihitung menggunakan fungsi SH 256. Proses 64 putaran atau 60 round, setiap blok menjalani 64 putaran hashing, di mana dalam setiap putaran terjadi operasi bitwise, fungsi logika, dan pembaruan nilai variabel. Selanjutnya adalah penghitungan nilai W, CH, dan MA, W, T, W_T, nilai input. Setiap kata dihitung berdasarkan formula yang melibatkan rotasi dan penjumlahan modular. Choose, fungsi logika yang memutuskan nilai berdasarkan bit-bit tertentu. Rumus CH, EFG sama dengan N, NF, lalu ada SOR, ENG,
Lalu untuk choose-nya juga E, F, G sama dengan E per len F dibagi O plus dibagi nek E len G. Majority, fungsi logika yang menghitung mayoritas bit rumus ada MA, ABC, ANB, SOR, ANC, SOR B, BNC, MA, ABC sama dengan A per len B, O plus A per len C, O plus B per len C. Perubahan variabel A, B, C, D, E, F, G, H, 8 variabel A, B, C, D, E, F, G, H diperbarui di setiap putaran dengan campuran hasil operasi bit-bit dari WT, W underscore T, dan choose dan majority dan konstanta SH 256 yang sudah ditentukan. Operasi bitwise yang digunakan meliputi AND, OR, SOR, and NOT. Fungsi matematis operasi pada setiap putaran juga melibatkan fungsi matematis seperti rotasi ROTR, pergeseran SHR, dan penjumlahan modular 32 bit. Hasil akhir pemrosesan blok setelah 64 putaran, nilai variabel A, B, C, D, F, G, H yang diperbarui akan dijumlahkan dengan nilai hash awal. Hasil ini kemudian digunakan sebagai masukan untuk blok berikutnya hingga semua blok diproses. Proses ini memastikan integritas dan kekuatan algoritma SH 256 dengan mencampur bit secara kompleks dan mendalam di setiap putaran. Oke, gambar yang kami tampilkan di sini menjelaskan skema proses penghitungan pada setiap putaran dalam algoritma SH 256 yang melibatkan fungsi logika dan operasi matematis untuk memperbarui 8 variabel utama A, B, C, D, E, F, G, H. B, C, D, E, F, G, H. Berikut adalah penjelasan rinci berdasarkan elemen dalam gambar. Yang pertama adalah input awal A, B, C, D, E, F, G, H. 8 variabel awal A, B, C, D, E, F, G, H adalah nilai buffer hash yang diperbarui di setiap putaran. Nilai-nilai ini berasal dari hasil putaran sebelumnya atau pada putaran pertama dari nilai hash dari awal. Fungsi logika dan operasi bitwise setiap putaran melibatkan beberapa fungsi logika utama yang bekerja pada variabel E, F, GE, FG, dan AB, CA, BC. Fungsi tersebut adalah choose, CH, sama dengan EFG, sama dengan ENF, lalu ada SOR, ENG, choose, EFG. Lalu selanjutnya ada majority, MA, ABC, ANB, SOR, ANC, SOR, BNC. Lalu fungsi ini menentukan bit mayoritas dari AB, CA, dan BC. Nah, untuk sigma A dan sigma B, fungsi rotasi dan pergeseran. Sigma A untuk AA, sigma A ROTR, A,2, SOR ROTR, dan sampai A,22. Lalu untuk sigma E, untuk EE, sigma E sama dengan ROTR E,6, SOR ROTR E,11, SOR ROTR, sampai di ROTR E,25. Fungsi ini mencampur bit-bit dari A dan E dengan operasi rotasi ke kanan. Penjumlahan modular. Setiap operasi pada putaran melibatkan penjumlahan modular 32 bit dengan konstanta KI, dan nilai WI. Kata-kata 32 bit yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya. Penjumlahan dilakukan sebagai berikut. AM, nilai sebelumnya plus hasil fungsi tutup kurung mod 232 AM sama dengan nilai underscore sebelumnya plus hasil underscore fungsi per mod 2 pangkat 32. Operasi ini memastikan hasil tetap dalam ruang 32 bit. Lalu ada lagi perbaruan variabel. Setelah fungsi-fungsi disebut dihitung, variabel ABC, HABC sampai dengan H diperbarui sebagai berikut. H sama dengan GH sama dengan G, G sama dengan FG sama dengan F, F sama dengan EF sama dengan E sama dengan D plus AME sama dengan D plus AM, D sama dengan CD sama dengan C sama dengan BC sama dengan B, lalu B sama dengan AB sama dengan A sama dengan AM plus MAA sama dengan AM plus MA. Iterasi pada 64 putaran, skema ini diulang selama 64 putaran dengan setiap putaran menggunakan konstanta yang berbeda dan nilai WI yang telah dihitung sebelumnya. Setelah 64 putaran selesai, nilai akhir dari ABC sampai dengan H digunakan untuk memperbarui hash. Lalu selanjutnya, untuk salt adalah nilai unik, biasanya berupa string acak yang ditambahkan ke suatu message seperti password.
sebelum proses hashing dilakukan. Lalu tujuan utama penggunaan salt adalah untuk meningkatkan keamanan hasil hashing, terutama dalam konteks pengamanan password. Lalu untuk fungsi dan manfaat hash, yang pertama adalah menghasilkan hash yang unik dengan menambahkan salt ke message. Bahkan jika dua password identik digunakan, hasil hash yang dihasilkan akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh nilai salt yang berbeda untuk setiap message, menyembunyikan hash value. Menambahkan sel seolah-olah menyembunyikan hash value sebenarnya sehingga sulit ditebak oleh penyerang. Mengurangi resiko serangan brute force. Penambahan salt menambah kerumitan dalam proses serangan brute force karena penyerang harus mencoba setiap kombinasi password dengan salt yang berbeda. 4. Melindungi dari serangan rainbow table. Rainbow table adalah table yang berisi daftar pasangan password dan hash-nya untuk mempercepat pencarian password. Dengan salt, tabel hash tidak lagi berlaku karena setiap hash unik untuk setiap salt. Lalu bagaimana untuk salt ditambahkan? Salt dapat ditambahkan pada berbagai bagian message di depan password, misalnya salt plus password, di belakang password misalnya password plus salt, atau menggunakan pola tertentu, misalnya password plus salt plus password. Setelah ditambahkan, gabungan salt dan password kemudian diproses menggunakan algoritma hashing seperti SH256. Jadi seperti ini untuk gambarannya. Lalu sebagai contoh, tanpa salt, misalnya jika password 12345 di hash, hasilnya akan selalu sama. Misalnya mungkin selalu sama. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi hashing, yaitu SHA256 dari Mas Rizky sebelumnya. Di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya mulai, saya review sedikit untuk file presentasinya. Jadi ini ada tahapan proses SHA256. Jadi untuk hashing dengan SH256 ini, pertama nanti di sini ada inputan pesan ya. Inputan pesan ini kemudian akan dikonvert ke dalam bentuk binary. Nanti setelah itu nanti akan melalui proses pre-processing. Di sini ada padding pesan, ada parsing, ada initial hash value-nya. Kemudian nanti di sini proses komputasi hashing-nya. Jadi di sini penerapan algoritma dan logika-logikanya. Kemudian nanti akan didapatkan hasil outputnya atau nilai hash atau yang biasa disebut dengan message digits-nya. Oke, ini untuk codingannya ya. Di sini penerapan hashing SH256 menggunakan manual ya, cara manual. Jadi nanti awal-awal ada apa namanya fungsi untuk menginput nilai array, nilai awal. Nilai awal ini didapat saat di sini. Jadi untuk menghitungnya itu nanti ada bilangan prima pertama. Misalnya di sini 2, jadi nanti 2 ini dicari akarnya. Akar dari 2 ini 1,41 sekian-sekian. Kemudian nanti kita ambil bagian di belakangnya, yaitu 0,41 dan seterusnya. Nah ini nanti dikonvert biner, menjadi biner 32 bit. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Seperti ini 0110, 1010 dan seterusnya. Nah, hasil biner ini 32 bit. Jadi nanti akan dirubah ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, heksadesimalnya adalah seperti ini. Jadi misalnya 0110 ini adalah 6, 1010 ini adalah A, dan seterusnya hingga mendapatkan nilai heksanya. Nanti diinputkan di sini. Jadi ini ada 8 yang digunakan karena di sini inisialisasi buffernya terdiri dari 8 variabel 32 bit, gitu ya. Jadi di sini ada 8 nilai dimasukkan ke dalam array. Di sini untuk lengkapnya ada A sampai H. Ini tadi 8 nilai tersebut ya. Untuk cara mencari nilai B sampai H ini sama seperti ini. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam array ini. Kemudian untuk selanjutnya ada konstanta K. Konstanta K ini adalah inisialisasi round constant dari K. Kemudian dimasuk ke array dengan 64 variabel.
Nilai ini adalah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 64 bilangan prima pertama. Jadi nanti diubah ke dalam bentuk biner, ke dalam bentuk biner 32 bit sama seperti yang ini. Lalu nanti hasilnya diubah ke nilai heksa. Diambil sebanyak 64. Ini dari array indeks 0 sampai ke 63 atau dari 1 sampai ke 64. Jadi di sini nanti caranya sama. Kalau ini tadi duanya di akar 2, nanti ini 2 di akar 3. Jadi bilangan-bilangan prima di akar 3, kemudian hasilnya di-convert hasilnya dikonvert ke dalam bentuk biner. Setelah biner 32 bit, setelah itu nanti dikonvert lagi ke heksadesimal hingga mendapat 64 ya, 64 nilai heksa dimasukkan ke dalam array K. Lalu tahap selanjutnya itu nanti eh, proses apa namanya pemrosesan. Di sini ada fungsinya, fungsi di sini untuk melakukan rotasi. Di sini nanti fungsi untuk melakukan rotasi. Kemudian di sini ada paddingnya juga, seperti ini ya, seperti yang dijelaskan sebelum di presentasi sebelumnya. Kemudian nanti nilai variabelnya diinisialisasikan. Lalu ini di sini ada proses putarannya. Jadi nanti dia akan melakukan rotasi sebanyak 64 kali. Jadi nanti di sini ada apa namanya proses logikanya ya. Di sini ada proses logikanya. Nanti dia diputar atau dirotasi sebanyak 64 kali. Nanti hingga 64, lalu nanti ditambahkan dengan ini changnya dari sini ya. Dari sini nanti misalnya di sini ya, setiap chunk tersebut dipecah menjadi 64 kata ya, 32 bit, lalu di apa dirotasi sebanyak 64 putaran. Nanti di situ ada nilai W, nanti dihitung gitu sampai selesai. Nah, nanti di sini melibatkan eh, algoritma atau logika dari yang digunakan di sini ada AND, OR, XOR dan NOT gitu. Gitu. Lalu di sini kalau kita lihat ini kan ada yang kayak rumus ini ya S0 terus right rotate gitu kan. Nah, ini penerapan dari yang di sini. Lalu setelah itu nanti nilainya di join, nanti dirubah ke dalam bentuk heksadesimal lagi gitu. Jadi nanti di sini outputnya misalnya kalau kita jalankan di sini kita masukkan pesan, misalnya kita masukkan 1 2 3, kemudian kita enter. Nah, di sini akan keluar nilai hashingnya itu, akan keluar nilai hashing dari 1 2 3 ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan library di sini menggunakan hashlib ya. Hashlib ini kodenya sudah diringkas karena menggunakan library, jadi cukup pendek, cukup hanya seperti ini dibandingkan dengan kode yang kita buat secara manual cukup panjang. Nah, bila kita coba bandingkan dengan hashing yang menggunakan library, maka nilai yang didapatkan di sini sama. Nilai yang didapatkan di library dan manual sama. Artinya proses hashing yang dilakukan secara manual itu sudah berhasil dan sama dengan hashing yang dilakukan dengan library. Kemudian
karena hashing ini bersifat satu arah, tidak bisa di decrypt. Hashing ini fungsinya eh, bisa dibilang sebagai verifikasi. Jadi di sini saya membuat fungsi verifikasi. Misalnya di sini untuk memverifikasi nilai dari hash tadi. eh Kalau kita lihat di sini nanti mengambil nilai dari yang di atas ini input string, kemudian dari hash value-nya. Misalnya kita buat ya, ini kan hash-nya 123. Kita coba yang salah, misalnya kita buat misalnya secret, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti outputnya hash hash tidak cocok karena hashing di sini yang kita inputkan dengan inputan di sini, hashing di atas ini tidak cocok. Oleh karena itu dia tidak berhasil diverifikasi. Tapi jika kita misalkan inputkan dengan 123 di sini, nah di sini nanti akan muncul pesan hash cocok. Artinya di sini verifikasinya berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada menambahkan salt ya. Salt itu seperti yang dijelaskan di presentasi sebelumnya. Jadi itu untuk menambahkan nilai unik kepada dalam inputan ya, sebelum dilakukan proses hashing. Jadi untuk sal ini bisa ditambahkan di awal ataupun di akhir. Jadi untuk penggunaan sal ini mengurangi resiko misalnya terkena serangan brute force gitu. Nah, misalnya gini, kita buat di sini tadi kan 123. Nah, ini sebelum ditambahkan dengan si salt ya. Nah, kalau kita cari misalnya di Google ya, kita copy, kita pastekan. Nah, di sini sudah ada seperti seperti sejenis database gitu, database atau ya kumpulan-kumpulan data yang sudah berhasil dipecahkan lah. Karena pada dasarnya hashing kan tidak bisa di decrypt ya, tapi ada mungkin kayak sekumpulan data gitu yang sudah berhasil dikumpulkan, tapi tidak semua, karena hashing ini belum berhasil dikolisi ya. Hashing itu belum berhasil dikolisi sampai sejauh ini. Nah, di sini jika inputannya sederhana, misalnya seperti 123 atau mungkin admin atau mungkin secret, ya sederhana lah. Itu nanti biasanya di internet itu atau di open source itu sudah banyak kumpulan-kumpulan data hashingnya. Jadi misalnya kalau kita cari ini, oh ini sudah ketemu artinya ini 123 seperti itu. Sudah ketahuan isi daripada daripada inputannya, inputan hashing tersebut. Nah, misalnya kalau di sini kita coba lagi password misalnya. Nah, ini hasil hashing dari password. Coba kita cari di Google. Nah, ini sudah ada, sudah ada. Di sini sudah muncul. Jadi ada sisi tidak amannya. Tapi misalnya kalau kita buat kombinasi yang lebih unik, misalnya kita buat add admin seperti ini. Ya, add admin 123 ini nilai hashingnya. Kita coba copy. Nah, ini tidak berhasil ditemukan. Artinya untuk kata-kata yang atau jenis password tertentu yang mungkin terlalu umum, mungkin seperti tadi 123 atau mungkin secret atau mungkin password seperti tadi. Nah, itu ada kemungkinan sudah ada database-nya di open source. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, selain kita membuat kode password yang unik seperti ini, inputan yang unik seperti ini atau yang tidak sederhana gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan fungsi salt. Fungsi salt ini seperti dijelaskan di sini, itu kita menambahkan nilai unik di awal ataupun di akhir sebelum proses hashing.
Nah, untuk manual fungsi manualnya ini sama seperti tadi, seperti hashing sama. Nah, fungsi saltnya itu di sini. Jadi kita tambahkan sembarang string. Kalau di sini ini saya tentukan. Jadi kita tambahkan dengan teks ya, dengan teks random underscore salt underscore string. Lalu di sini nanti setelah hashing, nanti dia akan menambahkan salt tadi. Nah, misalnya kalau kita jalankan, di sini kita buat inputan misalnya 1 2 3 tadi kan yang gampang yang sudah ada datanya di open source. Nah, 1 2 3 ini nanti akan ditambahkan dengan string yang di sini ditentukan ya. Di sini saya tentukan yaitu random underscore underscore salt underscore string. Jadi nilai hashnya menjadi seperti ini. 50 DC dan seterusnya, berbeda dengan eh, hashing yang sebelumnya 1 2 3 yaitu A665 dan seterusnya. Nah, apabila kita coba cari di Google itu juga tidak ditemui karena sebenarnya nilai nilai daripada eh, hashingnya itu sudah berubah karena ditambah salt ini. Nah, kalau dengan library itu kita bisa menggunakan import OS. Di sini lebih gampang. Di sini juga sudah dibuat fungsi random, artinya nanti saltnya di generate bukan ditentukan seperti ini lagi. Jadi ini bisa ditentukan dari sistem lah, di generate secara random. Artinya nilai saltnya juga tidak diketahui. Nah, jika kita coba jalankan, misalnya di sini kita input 1 2 3 ya, karena ini kita sudah diambil dari yang di atas ini, kodenya sudah diambil dari atas ini 1 2 3. Nah, ini nilai nilai hashingnya berbeda. Nah, ini coba kita jalankan lagi, ini juga berbeda lagi. Kenapa? Karena nilai saltnya di sini di generate secara random. Artinya akan lebih aman seperti itu untuk kasus-kasus tertentu. Nah, ini apabila kita kopikan ke Google, ini juga tidak ditemui. Artinya untuk proses saltnya itu sudah berhasil. Itu. Untuk selanjutnya adalah pembahasan eh, enkripsi dan dekripsi AES. Ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dan untuk sesi hashing di sini SH256 mungkin eh, itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Irawan Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 9. Di sini saya kebagian presentasi untuk enkripsi AES atau Advanced Encryption Standard. AES sendiri adalah sebuah algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengamankan data. AES dapat mengenkripsi dan mendeskripsi informasi. Jenis AES sendiri terdiri dari 3, yaitu AES 128 byte, AES 192 byte, dan AES 256 byte. Masing-masing AES memiliki putaran yang berbeda atau round yang berbeda. Pada AES 128 byte memiliki 10 round, AES 192 byte memiliki 12 round, lalu AES 256 byte memiliki 14 round. Proses enkripsi AES terdiri dari beberapa jenis transformasi byte, yaitu 1 subbyte, 2 shift row, 3 miss column, 4 add row key. Lalu proses enkripsi pada AES. Pada gambar di bagian kanan slide yang saya share, terdapat gambar yang memiliki alur atau flow dari proses enkripsi dan deskripsi AES. Untuk proses enkripsi sendiri, AES akan melewati beberapa proses, yaitu yang pertama add round key, yang kedua subbyte, yang ketiga shift row, dan yang keempat mix column. Untuk
proses deskripsinya, proses tadi hanya dibalik saja, yaitu yang pertama mix column, yang kedua shift row, yang ketiga shift subpage, dan yang terakhir add round key. Pada add round key, proses enkripsi akan menggabungkan informasi dari plain text dengan kunci rahasia. Lalu setelah proses tersebut akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu subpage. Proses enkripsi akan memberikan non-linearitas pada algoritma, sehingga sulit untuk dianalisis secara otomatis. Lalu langkah selanjutnya adalah shift row. Proses enkripsi akan menyebarkan perubahan pada 1 byte ke seluruh state, atau meningkatkan difusi. Lalu mix column. Pada proses terakhir ini, proses enkripsi yang terakhir, enkripsi akan menyebarkan perubahan pada 1 byte ke seluruh state. Pada proses enkripsi pada AES melibatkan beberapa tahap yang diulang secara berulang-ulang atau round. Secara garis besar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Satu yaitu add round key-nya tadi, yang kedua subbyte, yang ketiga yaitu mix column, dan yang kelima adalah add round key. Jadi setiap ujung dan ujung itu pasti ada add round key untuk membuka plain text atau ciphertext-nya. Untuk proses deskripsinya hanya dibalik saja, yaitu add round key, terus in shift row, inv itu adalah invert, jadi dibalik. Invert subbyte, 4 adalah add round key, lalu yang kelima adalah invert mix column. Lalu selanjutnya adalah cara kerja AES. Secara sederhana, proses enkripsi AES terdiri dari beberapa tahap. 1. Pembagian data. Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran 128 bit. Jika kita akan menggunakan 198 bit atau 192 bit, ukuran bloknya akan berubah jadi 192 bit, dan jika kita akan menggunakan 256 bit, ukuran bloknya juga akan berubah menjadi 256 bit. Lalu yang kedua ada ekspansi kunci. Enkripsi di sini akan digunakan atau diperluas menjadi beberapa subkunci yang akan digunakan pada setiap putaran enkripsi atau round enkripsi. Yang ketiga yaitu putaran enkripsi atau round enkripsi. Setelah blok data akan melalui beberapa putaran enkripsi atau round enkripsi, setiap putaran terdiri dari beberapa tahap transformasi, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan yang terakhir adalah add round key. Setelah melalui 3 langkah tersebut, yang terakhir adalah hasil enkripsi. Setelah melalui beberapa putaran atau beberapa round, dihasilkan data terenkripsi atau biasa yang kita kenal yaitu ciphertext. Lalu adalah transformasi utama dalam AES. Transformasi utama dalam AES terdiri dari 4 proses enkripsi dalam AES, yaitu 1 subbyte, shift row, mix column, dan add round key. AES itu untuk penjelasan AES itu nggak akan jauh-jauh dari 4 proses enkripsi ini, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan add round key. Selanjutnya subbyte. Bagaimana cara kerja subbyte? Subbyte sendiri terdiri dari SBOX atau substitution box. SBOX adalah tabel yang berisi 256 entry, masing-masing mewakili nilai dari 0 hingga 255 entry. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kenapa sih kok 255? Kenapa kok nggak 256? Dikarenakan dalam byte sendiri itu hitungan satunya itu dari 0, bukan dari 1. Lalu setiap entry dalam SBOX berisi nilai substitusi untuk byte yang disesuaikan. Lalu yang terakhir adalah nilai-nilai dalam SBOX dipilih secara cermat untuk memiliki sifat-sifat kriptografi yang baik, seperti nonlinearitas dan resistensi terhadap serangan diferensial dan linear. Lalu yaitu proses substitusi. Setiap byte dalam state diambil secara berurutan. Lalu nilai byte tersebut digunakan sebagai indeks untuk mencari nilai-nilai substitusi dalam SBOX. Lalu yang terakhir adalah nilai substitusi yang ditemukan kemudian menggantikan byte asli dalam state. Lalu yang kedua adalah shift row.
Bagaimana sih cara kerja shift row tersebut? Shift row terdiri dari 3 langkah. Satu, state. State dalam AES umumnya dipresentasikan sebagai matriks 4x4, di mana setiap elemen dalam matriks adalah 1 byte. Lalu pergeseran. Setiap baris dalam state digeser ke kiri secara sirkular dengan jumlah pergeseran yang berbeda. Lalu jumlah pergeseran. Baris pertama tidak digeser atau bergeseran 0 byte, atau baris pertama itu tidak digeser apapun atau enggak diotak-atik dalam shift row tersebut. Lalu yang kedua adalah baris kedua digeser 1 byte ke kiri. Jadi jika angka 1 ini di sebelah kanan 0, itu akan digeser ke tempatnya 0, dan angka 0 akan digeser ke tempat kirinya. Lalu baris ketiga digeser 2 byte ke kiri. Seperti jika ada 0, 1, 2, angka 2 akan digeser ke angka 0. Baris keempat digeser 3 byte ke kiri. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Angka 3 akan digeser ke angka 0. Lalu mix column. Bagaimana cara kerja mix column? Terdapat 4 cara kerja yang terdapat pada mix column. 1. Operasi pada kolom. Tidak seperti shift row yang bekerja pada baris, mix column bekerja pada kolom-kolom dalam state. Setiap kolom dalam state dianggap sebagai sebuah polinomial. Lalu perkalian dalam medan Galois. Setiap kolom akan dikalikan dengan sebuah matriks tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Perkalian ini dilakukan dalam medan Galois, sebuah struktur aljabar yang khusus digunakan dalam kriptografi. Medan Galois memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika pada bilangan biner dengan cara yang berbeda dari aritmatika biasa. Yang ketiga yaitu difusi. Hasil dari perkalian ini akan menghasilkan kolom baru yang elemen-elemennya merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen kolom asli. Hal ini menyebabkan informasi dari 1 byte dalam kolom menyebar ke byte-byte lainnya dalam kolom yang sama. Lalu yang terakhir adalah matriks mix column. Matriks yang digunakan dalam mix column dipilih secara khusus agar memiliki sifat-sifat yang baik untuk meningkatkan difusi dan keamanan. Lalu yang terakhir adalah add-on key. Bagaimana cara kerja add-on key? Di dalam add-on key terdapat 3 proses, yaitu XOR, subkunci, dan penggabungan. Yang pertama adalah XOR. Operasi utama dalam add-on key adalah XOR atau exclusive OR, bitwise. XOR antara 2 bit menghasilkan 1 jika kedua bit berbeda, dan akan menghasilkan 0 jika kedua bit sama. Lalu subkunci. Sebelum proses enkripsi dimulai, kunci enkripsi yang diberikan akan diperluas menjadi beberapa subkunci. Setiap subkunci memiliki panjang yang sama dengan state. Lalu yang terakhir adalah penggabungan. Pada setiap putaran enkripsi, state akan digabungkan dengan subkunci yang sesuai menggunakan operasi XOR. Setiap byte dalam state akan di-XOR dengan byte yang sesuai dalam subkunci. Untuk penjelasan dari AES segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan implementasi praktik AES. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan terkait teori dari AES. Di sini saya Syarman Nasution ingin sedikit juga menambahkan untuk menjelaskan terkait praktikal dari AES itu sendiri. Saya sudah punya untuk programnya sendiri. Ini adalah program sederhana, mungkin yang bisa untuk menjelaskan bagaimana proses awal dari AES itu bekerja. Namun sebelum itu saya ingin mungkin menjelaskan ulang terkait AES, di mana AES terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada AES 128 bit sampai yang AES 256 bit yang masing-masing punya round sendiri atau perputaran dari roundingnya gitu. Jadi apa yang dimaksud roundnya ini? Jadi di sini adalah bagaimana proses perulangan kayak seperti shift row atau mix column, subbyte, terus ada kalau mungkin di chipper key-nya itu ada rotate, itu berjalan selama 10 kali gitu.
Nah, sedikit juga untuk membahas tentang enkripsi. Enkripsi dan dekripsi itu memiliki pola susunan dari roundnya berbeda. Yang mana kita bisa lihat di sini, sebelum dia masuk ke tahap add round key, kita harus melewati dulu yang mana di sini ada subbyte dulu, lalu ada shift row, lalu ada bit permutation atau ini adalah bisa dibilang mix column, lalu ada add row. Sampai ke round ke-10 dia hanya melakukan 3 susunan pola, kecuali mix column. Dia tidak melakukan mix column di round 10. Begitu juga dengan di dekripsi seperti itu. Tapi susunan dari core utamanya dia susunannya berbeda. Pertama kita harusnya subbyte kan, tapi di sini dia shift row dulu baru subbyte, lalu mix column, baru di sini ada head round key-nya. Begitu juga dengan sebelumnya. Untuk round terakhir dia tidak menggunakan mix column lagi, tapi susunannya di sini juga beda ya. Karena kalau untuk dekripsi dia dimulai dengan round 10 ke round 1 begitu. Itu aja mungkin untuk pembahasan ulangnya. Nah, di sini saya ada program yang sudah menggunakan library. Namun kalau untuk runningnya ini harus diperhatikan dulu kalau kita sudah mengimport modul ya. Dan itu berasal dari modul ini, PyCryptodome. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini dia. Ini adalah plain text-nya, dan di sini adalah zipper key-nya. This is a secret message, dan ini salah satu metode yang sangat melekat pada AES itu sendiri ya. Initialization vector. Lalu setelah di decrypt, ini adalah hasil dari plain text-nya sama dengan yang di awal. Lalu jika dia menggunakan kunci atau zipper key yang salah, maka dia akan error gitu. Oke, tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan untuk ini sendiri menggunakan beberapa bantuan tools ya. Di sini saya ada sheet yang sudah saya buat rumus-rumusnya sendiri, jadi akan otomatis akan mengeluarkan nilainya. Oke. Untuk S128 bit, dia itu dibatasi untuk limitasi karakternya itu adalah cuma 16 karakter. Jadi 4x4 jika analogikan sebagai matriks gitu. Oke, pertama kita perlu dulu untuk nilai plain text-nya dan kata kunci atau nanti dia bakal jadi zipper key-nya. Oke, kita masukkan sesuai dengan ini ya. Kami kelompok 9 gitu. Di sini. Maaf, kami oke. Ini crypto, oke, crypto. Oke. Nah, mungkin bingung juga kenapa langsung ada nilai-nilai hexa di sini. Nah, untuk melakukan zipper key atau enkripsi, kita harus merubah nilai yang awalnya adalah nilai char ini menjadi bentuk hexa. Mana kita lihat sini dia sudah berubah menjadi bentuk hexa. Sebentar. Nah, lalu begitu juga dengan kuncinya, dimana ini akan menjadikan zipper key nanti dia menjadi zipper key ke 0. Di sini langsung ada nilainya ya untuk convert dari char ke hexa gitu.
Kita balik ke program. Di sini inputannya sama. Plain text-nya adalah user kami. Sedangkan di sini juga kata kunci adalah Crypto Stegano AS, sama kayak tadi. Kita coba untuk print hexanya. Oke, di sini sudah. Nah, ini adalah nilai untuk yang pertama. Kita coba lihat 4B41, 4B41, 4D 49. Nah, ini benar ya untuk plain text-nya yang sudah dirubah menjadi hexa. Kita lihat lagi untuk 5559. Nah, pas. Terus selanjutnya ada chipper key round 0-nya. Di sini adalah 4B52. 4B52, belakangnya 4543. Nah, pas. Nah, tahapan selanjutnya sebelum masuk ke enkripsi, kita harus fokus dulu kepada chipper key. Karena chipper key sendiri dia punya 10 round sendiri terpisah dari enkripsi. Jadi kita harus merubah atau mengkonvert bentuk dari yang awalnya menjadi seperti ini. Kita rubah ke bentuk finalnya, yaitu ini. Gimana caranya? Oke. Untuk masuk ke tahap round key yang pertama atau round chipper key yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa kita akan mengambil nilai terakhir atau indeks terakhir dari tiap barisnya di kolom K0 ini. Jadi kita ambil, lalu kita shifting untuk root word. Root word-nya adalah rotate word. Jadi kita balik yang awalnya dia adalah dari baris baris pertama menjadi baris terakhir. Dan yang di bawahnya akan naik ke atas. Berarti kita lihat di sini 50 pindah ke bawah dan 54, 4E dan 53 dia naik ke atas. Kita coba untuk print di root word. Root word sebentar. Oke, root word. Kita coba running. Tapi sebelum itu kita disable dulu ini biar tidak mengganggu. Oke, ini root word. Root word di sini kita lihat 54, 43, 53, 50. Nah, ini sudah di rotate hasilnya. Jadi 50 paling bawah sekarang. Oke. Tahapan selanjutnya itu adalah subbyte. Subbyte ini menggunakan nilai konstan dari SBox. Yang mana kalau kita lihat sini, ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y-nya. Dan cara menggunakannya sendiri kita lihat dari sini. Subbyte ini terbagi dari 2 bit ya, 2 bit ya. Dua bagian ya. Jadi 2 ini nilai X-nya, sedangkan Y ini adalah nilai dari 0 ini adalah nilai Y-nya. Jadi kita cari patokan dari subbyte ini adalah dari root word. Jadi untuk mendapatkan nilai 20 ini kita lihat dulu, kita bagi menjadi 2 bagian. Yang mana ini adalah 5 dan 4. Oke. 5 ini adalah patokan dari nilai X-nya untuk Xbox. Oke. Jadi kita coba di lock di 5 ini. Lalu kita lari ke Y-nya itu adalah 4. Kita coba ke 4. Nah, ini 4. 5, nilainya adalah 20. Kita samakan. Nah, pas ya untuk nilai di subbyte dari 54. Kita cari juga di 4E. 4E ya. Sebentar. 4 dan sini adalah E. 4E. Nah, nilai X kita sudah kunci, kita cari E-nya di mana? Kita cari E-nya. Nah, ini E-nya. Hasilnya adalah 2F. Kita lihat hasilnya juga sama, 2F. Jadi ini hasilnya sudah konstan tergantung dari nilai X dan Y. Jadi kita kayak seperti mencari titik koordinat dari tabel ini sendiri. Lalu selanjutnya proses yang harus kita lalui adalah kita harus sort dari nilai kolom 1, tapi menggunakan rumusannya kita ambil dari K0.
karena kita mau menciptakan K1 yang baru. Jadi kita ambilnya itu adalah kita store 20 heksa ini, kita store dengan 4B. Hasilnya adalah 6B. Coba kita lihat ya dari kalkulator biar lebih cepat. Berapa store dari 4B bitwise. Nah, terus di sini adalah 20. Hasilnya 6B, kita lihat. Nah, ini sama. Nilai ini akan dipakai lagi untuk store ke aircon, yang selanjutnya nilainya akan ditampung ke kolom pertama baris 1. Karena nilai dari baris 1 ini semua adalah hasil dari store kolom 1 K0 dengan aircon 1. Aircon itu sendiri apa? Aircon itu adalah nilai konstan atau run konstan. Nilainya tidak akan berubah. Dan yang berubah hanyalah di baris pertama sampai ke baris ke-10. Itu nilainya naik terus. Tapi untuk di baris ke-2 sampai ke-4 itu nilainya semua 0. Kita bisa cari aja di Google untuk di aircon table seperti ini. Itu nilainya udah konstan, sudah ada ketetapannya sendiri. Gitu. Jadi ini adalah hasil dari sort ini sort dari ini sort dari ini sort dari ini. Kita coba pembuktiannya. 4B di sort 01. Maaf. 4B sort 01. Hasilnya adalah 4A. Oh maaf, di sini 6B. Sorry. 6B di sort 01. Hasilnya 6A, sesuai ya. Lalu di sini ada 7B. Kita coba. Di sini nilainya sebelumnya adalah 7B. Sebentar. Agak sedikit lagging. Di sort 0. Hasilnya 7B karena dia 0. Jadi yang terefek itu untuk sort selanjut dari subbyte ke aircon-nya itu hanya di baris pertama. Nah, oke. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan nilai ini? Nilai ini kita dapatkan berdasarkan sort dari N1 N12 ini ya. Yaitu adalah kolom 2 di sort dengan kolom 1 dari K1 gitu. Jadi ini dapatnya dari sini ke sini, lalu ini sini kemari. Ini dapatnya adalah dari sort dari 50 sama 71. Kita buktikan. Kita buktikan 52 di sort 6A. Terus sebaliknya 6A sort 52. Hasilnya 38. Pas. Ke bawahnya juga gitu. 7B sama dengan di sort 4F. 7B di sort 4F. 4F. Hasilnya 34. Begitu seterusnya. Kesampingnya juga seperti itu, tapi kalau kita mau mengisi yang sebelahnya, maka sortnya adalah kiri dan sesuai dengan letak dari matriks yang ingin kita sortkan. Contoh di sini K1, maka posisinya harus sama dengan yang di K0. Disort dengan sebelahnya dari tempat nilai kita ingin mengambil nilainya gini. 71 ngambil dari 49. Dan 38. Coba kita tes. 38 49 71 pas. Begitu seterusnya sampai 10 kali.
Ini adalah untuk yang AES-128 ya. Setelah kita mendapatkan zipper key-nya, ini zipper key, kita lanjut ke proses enkripsi. Nah, untuk proses enkripsinya sendiri, kita harus mendapatkan R initial atau addron key 0. Ini berbeda dengan zipper key ya. Ini adalah zipper text, beda. Ya, ini didapatkan dari plain hex dengan K0 dari zipper key yang sudah kita hexadesimalkan dari kunci ini ya. Nanti kita coba sekalian untuk pembuktian apakah hasil dari K1-nya ini pas sesuai dengan program yang sudah kita buat. Oke, tapi di sini kita buktikan dulu bahwa ini adalah sort dari 4B dan 4B ini. 4B sort 4B. Sama ya. Ini 0. Lalu kita coba cari untuk yang di sini 4B dengan 54. 4B sort 54. Hasilnya adalah 1F. Nah, begitu untuk seterusnya sesuai dengan indeksnya. Oke. Lalu selanjutnya kita ada proses untuk mencari subbyte dari round key-nya ini. Bagaimana caranya? Sama dengan sebelumnya, kita berpatokan dengan Xbox sama yang dengan yang ini tadi. Tapi agar lebih mudah, kita coba copy untuk formulanya. Oke, tapi ini patokannya beda. Ini dan oke, nilainya 0,3. Kita lihat 0 0 0063. Itu benar ya nilainya. Oke. Bentar. Untuk tahapan selanjutnya ada si throw. Maaf. Si throw ini sendiri adalah proses dimana kita harus menggeser isi dari baris. Namun yang berefek adalah di baris ke 2 sampai ke 4, sedangkan untuk baris ke pertama itu tidak diganti barisnya. Contoh kita lihat di sini. Di sini untuk awal adalah C0 adalah di sebelah kiri. Karena kita mau shift row, kita geser dia 1 ke kiri. Nilainya adalah sini 1 2 3. Itu adalah jumlah berapa banyak dia digeser. Kita lihat di sini dia 1 kali digeser ke kiri, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Sedangkan ini dia digeser sebanyak 2 indeks atau 2 baris. Jadi nilai dari 30 ini bakal digeser ke kiri dan berpindah ke sebelah sini. Begitu juga dengan yang terakhir, digeser 3 indeks. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk miss column, kita coba dulu untuk pembuktian dari ini tadi ya. Sekaligus juga kita coba cek untuk dari root, subbyte, begitu juga dengan mengecek nilai rcon-nya. Oke. Oke. Sebelumnya tadi kita coba cek dulu dari awal untuk nilai dari plain hex dengan K0-nya. Di sini saya sudah ada itu sudah kita coba. Kita sekalian coba untuk melihat nilai rcon, dan ini dia. Kita coba running. Di awal.
Ini adalah nilai dari plain hex. Lalu selanjutnya adalah ini. Lalu untuk perubahan dari K1-nya adalah di sini ada. Oh, subbyte-nya belum saya hidupkan. Subbyte. Oke. Oke. Kita coba cek untuk di sini. Roadword ke tahap 1 sudah pas 54 4E 53 50. Sedangkan di sini subbyte-nya sudah sesuai 20 2F ED 53. Jadi untuk di aircon-nya kita coba, aircon-nya sudah pas 010000. Lalu kita coba untuk cari di nilai K1-nya ini. Nilai K1 6A 38 71 21 7B 18 4B. Nah, jadi nilainya udah sama ya. Oke. Nilainya sudah sama, kita bisa matiin dulu. Aircon juga kita matikan. Kita mau coba cek R initial atau R on key yang nolnya. Apa nilainya sama? Oke, nilai dari source-nya ini inisial adalah 01. Oh, sebentar, ada yang hidup untuk di sini. Oke, maaf. Oke, untuk R initial atau di add-on key 0-nya. Kita lihat nilainya adalah 0013.4.19. 0013.4.19. Nah, ini sesuai. Kalau yang terakhir, baris terakhir 76210A. 76210A. Oke, pas. Lalu untuk tahapan selanjutnya ini adalah subbyte. Subbyte saya sudah saya jelaskan. Lalu nih cifro, kita langsung masuk ke mix column. Mix column sendiri nilainya sudah ditentukan. Jadi ini adalah nilai yang sudah pasti gak akan berubah sebagai perkalian matriksnya ya. Tapi di sini saya sudah ada program untuk cifro-nya dulu ya. Kita coba untuk cifro. Ini kita copy. Maaf, bentar. Copy. Oke, ini coba. Oke. Oke, kita lihat susunan dari cifro-nya sudah sesuai atau belum ya. Cifro 6367 AB 67. Oke. Ini D4 C0 F0 CA. Oke, pas ya. Lalu kita masuk coba untuk di mix column-nya. Jadi mix column sini sudah saya buat untuk mix matrix-nya, nilai konstannya. Lalu di sini menggunakan Galois field multiplication dan addition. Di sini saya juga ada bentuk dari polinomialnya ya untuk pangkat 8 agar bisa lebih mudah disederhanakan. Oke, kita coba masukkan nilainya.
kita menggunakan nilai yang shift row tadi yang sudah jadi. Karena proses untuk perkalian di sini yang struggle itu biasanya untuk di perkalian 3. Karena beda dengan yang 02 01. Kalau 01 contoh seperti ini ya. F2 dikali dengan 01. Itu udah jelas hasilnya F2. Sedangkan kalau yang di sini contoh kan 63 dikali dengan 02. Itu mungkin kita bisa lebih mudah nyarinya. 62 dikali 2. Nah, kita dapatnya 2. Dapatnya C4. Masih 2 digit. Tapi coba kita langsung kayak seperti ini deh. 67 dikali 03. 67 dikali 03. Hasilnya 135. Ini sudah termasuk 3 digit, dan kalau kita sederhanakan lagi sudah tidak bisa karena sudah dalam bentuk heksa. Tapi yang kita mau adalah cuma 2 digit. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada rumusnya. Di sini. Kita bisa bagi menjadi 2. Jadi nilai 3 ini kita bisa bagi menjadi rumusnya seperti ini. Rumusnya menjadi nilai dari heksa, contoh hex dikali 2 sor hex. Nah, gitu. Jadi hex itu adalah nilai dari ini, contoh nih, hex adalah nilai ininya, sedangkan yang ini tadi ini sama aja ya dengan kayak, jadi kayak 3 dikali hex gitu. Tapi kalau ini kita bisa dapat 3 digit, ini kita bisa sederhanakan jadi dapat 2 digit. Kita coba ya. Nah, jadi sini adalah 67. 67 dikali 2. Kita bitwise sor 67 juga. Nah, kita dapatnya A9. Jadi kita dapatnya juga sesuai dengan konteksnya. Tapi untuk rumusnya sendiri, mixed column itu cukup panjang ya. Karena setelah kita untuk perkalian silang matriks, kita harus sort lagi. Nah, ini dia contohnya. Jadi sama dengan rumus matematika, baris dikali kolom. Kalau kita mau mencari ini mencari nilai ini, kita harus mengalihkan baris dikali kolom. Terus kalau mencari nilai yang ini, baris dikali kolom yang ini. Mau mencari yang ini, baris dikali kolom. Mau mencari ini, baris dikali kolom. Kalau saya buat rumusnya di Excel ini cukup panjang. Saya udah coba tadi, tapi panjang banget. Jadi untuk editnya susah. Jadi saya coba untuk buat programnya. Di sini sudah ada programnya, jadi kita langsung masukin aja ya. Kita copy dulu. Ini kita udah masuk ke tahap enkripsi. Kita copy. Oke, kemari. Oke. Baris kedua, baris ketiga. Sebenarnya akan lebih mudah kalau kita itu inputnya lewat terminal, tapi karena di sini ya biar bisa running program sekaligus, ya nggak apa. Mana tadi dia? Oke, ini nih. Oke. Nah, ini hasil. Oh maaf, ini saya salah input, harusnya di sini mix column. Nah, ini dia 63 7D F5D. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari bentuk mix column-nya ya. Hasil mix column.
Jadi kita bisa langsung paste. Maaf, harusnya di copy dulu kemarin. Bentar. Nah, ini adalah hasil mix column-nya. Nah, kita lihat di sini. Baik, selamat malam rekan semua. Perkenalkan, nama saya Reza Leni Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya mempresentasikan hasil tugas 1 untuk mata kuliah kripto dan steganografi ya. Saya dari kelompok 9 melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan sebelumnya yang sudah mempresentasikan di awal. Oke, di sini penjelasan tentang multiplicative inverse dalam RSA. Multiplicate inverse adalah konsep matematika yang digunakan untuk menemukan nilai D atau kunci private dalam algoritma RSA. Dalam konteks RSA, D memenuhi persamaan. D poin E sama dengan 1 mod N, artinya D adalah inverse perkalian dari E dalam modulus untuk menghitung, lalu D digunakan extend Euclidean algorithm atau EAI. Fungsi inverse adalah membuat untuk mendapat private key. Catatan N merupakan nilai M penjelasan sebelumnya. Langkah-langkah menghitung multiplicate inverse itu tentukan nilai E dan N. E adalah eksponen publik atau kunci publik yang dipilih secara manual atau otomatis dengan syarat GCD N sama dengan 1 itu relatif prima terhadap N. N adalah fungsi Euler dari modulus N dihitung sebagai N sama dengan P min 1 lalu poin Q min 1 di mana P dan Q adalah dua bilangan prima. Oke, tadi yang pertama ini langkah-langkah menghitung multiplex inverse itu tentukan nilai E, dan yang kedua adalah periksa coprime, itu pastikan GCD sama dengan 1, GCDE N sama dengan 1, jika tidak, inverse perkalian tidak ada dan E perlu dipilih ulang. Lalu yang ketiga, gunakan extend Euclidean algorithm atau EEA digunakan untuk menemukan nilai X dan Y yang memenuhi EX plus NY sama dengan 1. Dalam persamaan ini X adalah nilai D yang dicari. Oke, yang keempat lalu normalisasi D. Nah, lalu selanjutnya itu fungsi dalam RSA. Itu inputnya adalah nilai E, eksponen publik, dan N fungsi Taussian-Euler. Lalu outputnya adalah nilai D atau kunci private. Fungsi ini digunakan untuk menghitung D yang akan digunakan
untuk deskripsi dalam RSA ya. Oke, contoh-contoh perhitungan multiplicate inverse adalah langkah-langkah dalam RSA. Pertama, pilih dua bilangan prima. Misalnya P sama dengan M1 Q 53. Lalu yang kedua adalah hitung N sama dengan P, Q sama dengan 61, 53 sama dengan 3233. Oke, di sini ya untuk simulasinya. Oh, sudah berjalan. Oke. Lalu yang keempat ini pilih eksponen publik E. Pilih E sama dengan 17, di mana GCD 17, 312 sama dengan 1. Lalu hitung D. Gunakan fungsi multiplicate inverse untuk menemukan D. Oke, kesimpulannya multiplicate inverse adalah proses penting dalam RSA untuk menghitung D. D adalah kunci private yang digunakan untuk deskripsi atau tanda tangan digital. Langkah-langkah utama adalah memastikan E dan N relatif prima, lalu menggunakan extend Euclidean algorithm untuk menemukan nilai D. Fungsi ini menjaga keamanan RSA dan memastikan hanya pengguna dengan D yang dapat mendeskripsikan pesan. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya kita akan membahas bagaimana fungsi enkripsi dari RSA bekerja. Fungsi ini memerlukan dua parameter, yaitu public key dan plain text, yaitu pesan yang akan dienkripsi, pesan rahasia yang akan dienkripsi, dan public key sendiri itu didapat dari fungsi yang sebelumnya kami jelaskan, yaitu generate key pair, yang dimana dia array yang pertama atau tuple yang pertama yang berisi public key dan n. Setelah didapat public key dan n, kita perlu melakukan perulangan dari setiap karakter dari string plain text, yaitu satu huruf per huruf atau angka misalnya ada. Perulangan itu kemudian merubah karakter masing-masing karakter menjadi Unicode. Kita merubahnya dengan fungsi yang disediakan oleh Python, yaitu ORD atau ORD begitu. Kemudian algoritma enkripsi RSA dilakukan dengan cara Unicode yang didapat yang berbentuk integer. Unicode itu merupakan angka, akan dipangkatkan dengan public key lalu modulus dengan nilai n. Semua masing-masing Unicode akan dilakukan rumus yang serupa hingga didapat beberapa nilai yang disimpan dalam array atau dalam Python disebut list, yang disimpan pada variabel ciphers ini. Kemudian kita hanya perlu mengembalikan nilai ciphers untuk dikonsumsi ke depannya. Berikutnya merupakan fungsi dekripsi dari RSA yang juga memerlukan dua buah parameter, yaitu private key dan ciphers.
Ciphers itu sendiri didapatkan dari fungsi encrypt yang sebelumnya yang berbentuk list. Kemudian untuk private key didapatkan dari nilai kedua dari tuple yang dihasilkan oleh fungsi generate key pair. Setelah itu kita perlu melakukan perulangan setiap cipher dari cipher list. Jadi variabel ciphers yang berbentuk list masing-masing akan dilakukan sebuah kalkulasi begitu. Nah, algoritma dekripsi RSA sendiri itu tujuannya mendapatkan nilai Unicode yang nantinya akan diubah menjadi karakter lagi. Jadi nilai Unicode yang angka bisa diubah menjadi huruf atau angka yang representasi yang sesuai begitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, cipher dipangkat. Awal mulanya cipher yang salah satu masing-masing nilai dari list sebelumnya itu dipangkatkan dengan private key, lalu modulus dengan nilai n. Baru akhirnya dia diubah menjadi karakter tersebut. Nah, proses ini semua disimpan dalam variabel chars atau characters. Nah, chars ini akan berbentuk list yang agar kita bisa membaca pesan rahasia tersebut, yaitu esensi dari proses dekripsi, kita harus menggabung array menjadi string dengan fungsi join seperti ini. Nah, kita langsung saja melakukan demonya agar kita lebih tahu masing-masing proses dari enkripsi dan dekripsi algoritma RSA. Berikut merupakan kode-kode yang kumpulan kode yang sebelumnya juga beberapa ditampilkan pada presentasi. Terdapat import random, fungsi FPB atau greatest common divisor, kemudian fungsi multiplicative inverse, fungsi generate key pair, encrypt, decrypt, kemudian langkah-langkah yang seterusnya untuk mengoperasikan algoritma RSA itu sendiri. Kita mulai saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan public key dan private key dari proses fungsi generate key pair yang merupakan tuple. Masing-masing juga merupakan tuple yang ini merupakan nilai public key-nya dan nilai n. Yang private key juga sama, memiliki nilai n. Kita input message atau pesan rahasia terlebih dahulu. Nama saya, kemudian untuk private key-nya kita pakai yang sudah dihasilkan tersebut. Nah, di sini akan didapat encrypted message dan decrypted message. Encrypted message ini merupakan kumpulan angka-angka karena pengoperasiannya merupakan perpangkatan dan modulus yang didapat cukup banyak. Kemudian dekripsinya berhasil sesuai yang sebelumnya, yaitu nama saya Rifki. Bagaimana jika
private key yang diinputkan tadi tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka normalnya dia akan tidak bisa membaca pesan rahasia tersebut. Kita contohkan, nama saya Rifki. Kemudian kita pakai nilai N untuk private key-nya. Nah, di sini encrypted-nya seperti ini, dan decrypted message-nya nilai eh, tidak bisa terbaca, tidak sesuai dengan pesan rahasia sebelumnya. Jadi itulah mengapa private key harus rahasia, tidak bisa diberikan ke sembarang orang agar pesan yang seharusnya rahasia terjaga dengan baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas beberapa kesalahan yang mungkin kami tunjukkan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.